Shalom, selamat malam saudara-saudari semuanya dimanapun kita berada. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Tengah Minggu saat ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada saat ini yaitu kebahagiaan sejati. Yohanes 15 ayat 27 berkata demikian, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Dunia kita penuh dengan segalanya, namun kenyataannya tetap tidak bisa memberikan kebahagiaan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena semakin banyak pengetahuan yang kita peroleh, semakin sedikit hikmah yang kita miliki, semakin besar jaminan ekonomi yang kita capai, semakin besar kebosanan yang kita rasakan, semakin banyak kesenangan dunia yang kita nikmati, semakin tidak puas hati kita akan kehidupan kita. Sebenarnya apakah kebahagiaan itu? Apa ukurannya untuk menunjukkan seseorang itu bahagia? Yaitu mampu bersyukur dalam segala keadaan, karena bahagia itu kita yang menentukan. Apakah yang membuat orang seringkali tidak bahagia? Karena suka membanding-bandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Tidak pernah merasa bersyukur dengan kehidupannya sendiri. Ia ingin apa yang dipakai atau yang dipunyai oleh orang lain harus ia miliki. Maka jangan kita mengukur keadaan kita dengan keadaan orang lain. Pasti tentunya beda dan tidak pernah akan sama. Bagaimanakah caranya agar kita dapat bahagia walaupun kita hidup di dunia yang penuh pencobaan ini? Tentunya kita layak untuk berbahagia, di mana kita memiliki kesempatan untuk hidup berbahagia. Oleh sebab itu, kita menjadikan Tuhan yang utama dan terutama di dalam kehidupan kita. Kita meminta penyertaan Tuhan, kekuatan dari Tuhan, dan perlindungannya biar kita mampu menjalani perjalanan hidup ini dengan penuh sukacita. Dan tentunya juga kita suka akan perintah-perintahnya. Yang pertama, apakah bahagia itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Seringkali hari ini kita bahagia, tapi besok kita berada dalam suasana sedih. Hari ini saya bersuka, besok saya berduka. Jam ini kita gembira, namun saat pulang ke rumah kita kecewa dan bersungut-sungut. Apakah itu dapat disebut sebagai kebahagiaan sejati? Tentunya hal ini tidak akan menggambarkan kebahagiaan sejati. Kalau begitu, apakah kebahagiaan sejati itu? Kebahagiaan sejati adalah sebuah perasaan senang dan tentram yang meresap dalam hati kita dan memberikan batin kita terasa tenang, damai, dan puas. Ia tidak dapat dibatasi oleh waktu, tidak berubah menurut keadaan. Sanggup memberikan rasa damai kepada jiwa sekalipun di tengah-tengah keadaan yang paling tidak menyenangkan dan sulit, membuat orang tersenyum pada waktu menghadapi kegagalan. Sanggup memberikan rasa damai kepada jiwa sekalipun di tengah-tengah keadaan yang paling tidak menyenangkan dan sulit, membuat orang tersenyum pada waktu menghadapi kegagalan dan menghibur mereka dalam kesusahan. Yang kedua, mengapa banyak orang tidak bahagia? Hal-hal yang membuat kita salah mengerti tentang kebahagiaan saat ini adalah karena seringkali kita mengukur kebahagiaan dengan banyaknya materi yang kita miliki dan mencari kebahagiaan dengan memuaskan keinginan tubuh atau jasmani kita. Jiwa yang dijadikan menurut gambar dan rupa Allah tidak akan pernah dapat dipuaskan sebelum jiwa itu dituntun mengenal Allah secara benar. Hanya Tuhanlah yang bisa memenuhi kerinduan dan hasrat kita. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Perhatian kita kebanyakan tercurah lebih banyak kepada usaha untuk memuaskan keinginan jasmani saja, dan jiwa kita boleh dikatakan tidak pernah kita berikan perhatian sama sekali. Akibatnya ialah perkembangannya berat sebelah. Tubuh kita menjadi gemuk dan kuat, tetapi jiwa kita kurus, lemah, dan tidak akan ada gairah hidup. Dalam Lukas 12 ayat 19-20 berkata demikian, "Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Mengandalkan manusia untuk mendapatkan kebahagiaan, kita seringkali menyangka dapat mengandalkan kekuatan diri kita sendiri atau diri orang lain untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Dalam Yakobus 4 ayat
14 berkata demikian, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup manusia itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yang ketiga, apakah yang harus kita lakukan supaya kita hidup dalam damai sejahtera atau kebahagiaan sejati? Menjadikan Allah yang pertama dan terutama dalam hidup kita. Dalam Matius 6 ayat 33-34 berkata demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kita harus bergantung kepada Tuhan dalam segala situasi apapun yang kita alami. Tunduk pada perintah dan peringatan-peringatan Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 2 berkata demikian, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Damai sejahtera atau kebahagiaan sejati merupakan harta terbesar yang kita perlukan dalam hidup ini. Kita boleh punya ini dan itu, tapi jika tidak ada damai di dalam kehidupan kita, tidak ada damai di antara kita, percuma. Sebaliknya, walaupun mungkin kita hanya punya beberapa potong pakaian dan makanan seadanya, tetapi kalau ada damai, maka tenanglah hidup ini. Kita akan dapat bersyukur tentang apapun juga. Semua orang, siapapun saudara, pastilah memerlukan damai. Damai sejahtera yang memberi ketenangan dan kebahagiaan. Tentunya sumber kebahagiaan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Jadi perjalanan pembentukan karakter Kristus dalam hidup kita merupakan proses yang terus-menerus berjalan dan tidak akan pernah berhenti. Karena proses pembentukan sifat dan nilai karakter Kristus kita bangun seumur hidup kita. Maka dari itu, untuk mendapat kebahagiaan sejati, kita perlu tetap terhubung kepada Sang Pemberi damai, yaitu Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Engkau terus mengingatkan kami Tuhan untuk tetap bersandar kepada-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk terus mengandalkan Engkau dalam setiap perjalanan hidup kami bersama dengan Engkau. Yakin dan percaya pemeliharaan nyata dalam setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tuntunlah setiap pribadi kami untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.